Shalom Bapak Ibu. Ini khotbah yang berikutnya dalam seri Kitab Keluaran. Sebenarnya hanya satu khotbah lagi setelah ini, walaupun ada beberapa pasal, karena pasal 35 sampai 39 mengulangi perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi khotbah yang terakhir diambil dari Keluaran pasal 40. Tetapi sebelum itu beberapa minggu kemudian, masa depan, kita akan lihat kitab Keluaran pasal 33 sampai 34. Mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur karena kesempatan ini untuk belajar dari firman Tuhan. Tolong membuka hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hubungan yang baik sangat penting dalam kehidupan kita. Hubungan kita antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak-anak, hubungan antara teman-teman, hubungan antara bos dan karyawan, dan khususnya hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan Allah yang baik, yang sehat, seharusnya menjadi tujuan yang terpenting untuk kita semua. Bagaimana saya bisa mengenal Allah lebih dalam, lebih intim lagi? Pada waktu masa pacaran saya dengan Ibu Lore, istri saya mau bersama dengan dia setiap hari. Dia selalu ada dalam pikiran saya. Saya mau mengenal dia lebih baik. Dan kalau begitu, pasti saya harus bersama-sama dengan Ibu Lora. Menikmati waktu dengan dia. Tetap seperti itu. Kalau mau hubungan pernikahan yang sehat, yang baik, harus bersama-sama. Begitu Allah mau kita untuk menjadi orang yang mau dia. Yang ingin dia. Kemuliaan yang tertinggi dan hormat yang terbaik diberikan kepada Allah pada waktu umatnya dipuaskan dengan mengenal dia lebih dalam. Allah mencari orang dengan hati yang rindu sama dia. Allah mencari orang yang mau memuaskan kehausan dengan sumber air hidup dari Allah dalam kehadiran Allah. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai pasal 34 ayat 35, kita melihat 3 sifat orang yang mau mengenal Allah lebih dalam, khususnya dalam kehidupan dan pengalaman Musa. Mari kita lihat yang pertama, sifat yang pertama yang menjelaskan orang yang mau Allah adalah mereka mau berada di mana Allah berada. Mari kita membaca Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan
Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua maupun Musa mau terus-menerus bersama dengan Tuhan. Musa sudah sangat dekat dengan Tuhan. Bukan seperti orang yang sebelumnya atau setelahnya. Dia bicara dengan Allah seperti seorang berbicara kepada temannya. Musa dan Tuhan berhadapan muka. Apa yang kita memahami tentang komunikasi dari pernyataan ini? Berhadapan muka. Yang pertama, hubungan ini nyata. It was real. Nyata. Hubungan yang nyata. Bukan saja acara agamawi. Untuk jutaan orang Kristen, Allah dianggap sama seperti orang non-percaya tanggapinya. Dia tidak terlalu nyata untuk banyak orang Kristen. Mereka hidup mencoba mengasihi suatu ide atau percaya kepada suatu prinsip. Allah jauh lebih dari itu. Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Domba-domba Yesus mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Yesus secara pribadi, Allah secara pribadi. Mungkin ini susah bagi kita karena kita tidak melihat Allah sama seperti Musa dulu. Tetapi Allah lebih nyata dibandingkan dengan apa yang bisa dilihat dengan mata di sekeliling kita. Dia menciptakan apa yang bisa dilihat. Dalam mata rohani, Allah memberikan kepada kita mata yang bisa melihat hal-hal rohani dan tahu bahwa Dia ada. Jadi hubungan Musa dengan Allah itu nyata. Hubungan Musa yang kedua sama Allah itu pribadi, personal. Orang sains hampir menghilangkan Allah dalam keajaiban dunia yang diciptakan Allah. Mereka menemukan beberapa hal yang luar biasa, yang ajaib, tetapi mereka tidak melihat Allah di dalam itu. Orang Kristen hampir menghilangkan Allah dalam keajaiban firman Tuhan. Maksud saya, kita sering lupa bahwa Allah adalah Tuhan pribadi, bukan prinsip aja atau ide aja. Kepercayaan yang murni adalah respons orang diciptakan kepada Sang Pencipta secara pribadi. Kita bersama-sama dengan Allah secara pribadi. Yang ketiga, hubungan Musa dengan Allah itu pengalaman yang intim, yang dekat seperti dengan teman. Jika kita mau mengenal Allah lebih dalam, jika kita mau menjadi pemimpin yang baik untuk umatnya, kita harus berada di mana Allah berada. Pada waktu Musa mau mendekati Allah, dia pergi ke kemah suci atau gunung Allah. Itu tempat kehadiran Allah. Pada waktu raja-raja perjanjian lama mau mendekati Allah, mereka pergi ke bait Allah. Pada waktu nabi-nabi dalam perjanjian lama mau mendekati Allah, mereka menghadapi dia langsung untuk dihiburkan atau mendengar firman-Nya. Kadang-kadang Allah mendekati mereka, contohnya Elia di dalam padang gurun. Pada waktu Yesus mau mendekati Allah, dia pergi ke bait Allah, tetapi lebih biasa dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa, berbicara dengan Bapanya. Di mana kita bisa menemukan Allah dan mendekati Dia masa kini? Di mana kita bisa menemukan Allah dan mendekati Dia masa kini? Yang pertama, dalam firman Tuhan. Dia siap untuk berbicara kepada kita di situ. Dia selalu siap untuk berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Kita bisa menemukan Allah dalam jemaatnya, karena Yesus ada bersama-sama dengan jemaatnya. Kita bisa menemukan Allah dalam kehidupan dan teladan orang lain yang mengenal Allah. Seperti mentor, seorang saleh yang mengenal Allah. Kita bisa menemukan Allah
dalam hubungan dengan mereka. Dan yang keempat, kita bisa menemukan Allah dalam doa, baik secara pribadi maupun secara umum. Jadi Musa mendekati Allah, dia mau berada yang mana Allah berada. Ini sifat yang pertama yang diinginkan Tuhan untuk kita semua. Yang kedua, orang yang mau Allah tidak pernah merasa sudah cukup. Kita baca dalam pasal 33 ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal aku, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini yang diminta Musa. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dari menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjalang pergi dan naiklah pada waktu pergi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan kau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dan 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pergi pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan,
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkat, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkut, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ampunilah kami menjadi milik-Mu." Luar biasa. Jadi kita harus menjadi orang yang mau Allah dan merasa itu tidak pernah cukup. Mengambil waktu dengan Tuhan, berada di mana Dia berada, menguatkan kerinduan kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Semakin minum dari kehadiran Allah, semakin haus, seperti seekor rusa mencari sungai. Tetapi ini kehausan bukan seperti haus di dalam padang gurun, tetapi seperti minum segelas air putih yang murni sekali, dan itu membuat kita mau minum lebih lagi. Kita seharusnya selalu puas dengan hubungan kita di dalam Yesus, tetapi selalu mau lebih banyak lagi. A.W. Tozer menulis, ini suatu paradoks dalam jiwa kita, yaitu kita puas dengan Allah tetapi masih mau lebih lagi. Ini dihina dalam orang agamawi yang siap dipuaskan dengan cara-cara agama saja, tetapi dipahami oleh anak-anak Allah yang rindu Dia dengan hati yang hangat bagi Dia. Santo Bernard menulis lagu ini, "Kami mencicipi Engkau, roti yang hidup, dan rindu makan lebih lagi. Kami minum dari Engkau, sumber air hidup, dan masih haus dalam jiwa kami untuk diisi." Lihatlah kerinduan Musa. Dia mau mengenal Allah lebih dalam lagi. Dia minta 3 permintaan dari Tuhan yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Pertama, dia rindu memahami firman-Nya lebih lagi. Ayat yang ke-13, "Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku sehingga aku mengenal Aku." Beritahukanlah jalan, yaitu hukum Taurat. Memimpin saya terus, katanya Musa. Musa adalah orang yang mau memahami dan menaati firman Tuhan. Raja Daud juga. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa membaca dari Mazmur 119 untuk melihat kerinduan Daud untuk mengenal Allah lewat firman Tuhan. Kedua, Musa seharusnya mau mengenal kehadiran Allah yang terus-menerus, tidak berhenti. Nah, itu harus menjadi keinginan kita juga. Musa tidak mau terus memimpin umat Allah jika Allah tidak menyertai dia. Dia sadar mengenai keperluan yang absolut kehadiran Allah itu. Sangat-sangat diperlukan. Mengapa ada orang yang menemukan kehadiran Allah dan orang lain tidak? Ini pertanyaan yang harus ditanyai. Mengapa orang menemukan Allah dan orang lain tidak? Jika kita memikirkan tentang orang-orang saleh masa lalu, kita melihat bahwa mereka menemukan kehadiran Allah karena mereka peka secara rohani. Ada keinginan. Inilah konsep pasif, tetapi juga ada tindakan. Kita tidak mencari Allah kecuali Allah mencari kita lebih dahulu. Dan pada waktu Dia memanggil kita, berapa pekannya respons kita? Berapa relanya kita untuk lari kepada kehadirannya? A.W. Tozer lagi menulis, kita sudah pernah mencoba metode-metode dari zaman mesin dalam hubungan kita dalam Allah.
dengan Allah. Kita membaca sebuah pasal dan renungan yang singkat dan berburu-buru dengan harapan bahwa ada sesuatu dari ibadah ini atau itu yang bisa mengisi perasaan rohani yang bangkrut dalam hati kita. Hasilan dari ini sedih sekali. Kehidupan yang dangkal, filsafat dan agama yang kosong, kesenangan dalam ibadah-ibadah, kemuliaan kepada manusia, percaya kepada pengalaman-pengalaman agamawi saja, persekutuan yang dangkal, metode-metode bisnis dalam gereja dan lain-lain. Tetapi katanya menulis Tozer, tetapi kita tidak mengenal Allah. Apakah kita terus-menerus mencari kehadiran Allah? Apakah kita sadar mengenai kerinduan Dia untuk mendekati kita? Dia mau mendekati Dia. Mari kita punya hati yang peka, yang siap untuk mendengar suara Tuhan. Ketiga, dalam kehidupan dan contoh Musa, seharusnya kita mau mengenal kemuliaannya. Musa minta satu hal yang lebih dalam. Dia minta untuk melihat kemuliaan Allah, untuk mengenal kemuliaannya lebih dalam lagi. Kemuliaan Allah tidak bisa dilihat secara langsung oleh Musa. Dia hanya bisa melihat sekilas. Kemuliaan Allah berhadapan muka terlalu cahaya dan berbahaya untuk manusia. Terlalu cahaya. Kemuliaan Allah memiliki sifat yang luar biasa. Bukan saja bercahaya, tetapi berkaitan dengan kasih kesetiaan Allah dan belas kasihan. Dengarlah ayat 6 dan 7 dari pasal 34 lagi. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ayat ini adalah ayat kunci dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kebenaran ini digenapi dalam Yesus Kristus. Allah yang mengasihi, Allah penuh dengan belas kasihan, dan itu dikomunikasikan, itu berkaitan, itu menyambung dengan kemuliaan Allah. Muka Allah sebenarnya adalah kasih karunia dan belas kasihan yang terlalu kuat bagi Musa pada waktu itu. Kebaikan Allah yang terlalu kuat dan intens. Itu susah dimengerti, dipahami. Tetapi kebaikan dan kasih karunia dari Allah terlalu intens pada waktu itu. Musa tidak bisa melihat itu langsung. Tapi Allah menyuruh Musa untuk naik lagi ke Gunung Sinai untuk mendapat 2 loh batu lagi. Allah melewat Musa dan memproklamasi sifat-sifatnya kepada Musa. Ada belas kasihan dan pengampunan, tetapi juga ada hukuman. Satu sisi koin yang sama. Allah adalah Allah yang mengasihi dan Allah adalah Allah yang menghukum berdasarkan kekudusannya. Sifat ini dinyatakan oleh Yesus juga. Dia penuh dengan kasih, tetapi juga penuh dengan kekudusan. Kita akan melihat kedua-duanya itu pada waktu Yesus datang kembali. Itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 19. Berdasarkan belas kasihan Allah, Musa minta kehadiran Allah untuk menyertai umatnya dan untuk mengampuni kejahatan umatnya. Ayat 34 ayat 9. Ampunilah kesalahan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Kita bisa melihat bahwa kehadiran Allah terus-menerus memahami dan menaati firman-Nya dan mengalami kemuliaan Allah lebih penting dari makanan dan minuman.
Musa tinggal 40 hari dan 40 malam tanpa makan dan minum. Dia makan dan minum dari kehadiran Tuhan. Yesus mengatakan pada waktu dia berpuasa 40 hari dan malam, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah kita rindu Allah seperti itu? Allah mau orang percaya untuk rindu Dia, untuk mencari Dia, untuk mengejar Dia, untuk mau lebih dalam, hubungan itu lebih dalam dengan Allah. Dan sebagai kesimpulan, orang yang mau Allah akan mencerminkannya itu kepada orang lain. Setelah meringkas hukum Taurat dalam pasal 34 ayat 11 sampai 28, Musa turun dari gunung itu dengan mukanya yang bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kita membaca itu dalam pasal 34, 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkanlah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Beberapa kata itu susah untuk diucapkan. Nah, saat kita bersama Tuhan, itu akan diperhatikan. Itu akan dilihatkan. Umat Israel tidak bisa memandang Musa oleh karena mukanya bercahaya dengan kemuliaan Allah. Padahal kemuliaan Allah sendiri mereka takut. Tidak bisa melihat muka Musa. Itu harus ditutupi dengan selubung. Jika seorang bersama-sama dengan Tuhan, terkadang ini akan menakutkan orang lain. Atau mengintimidasi orang lain. Mereka tidak mau bersama dengan kita. Tetapi mari kita terus mencari kehadiran Allah dan mengejar kemuliaannya. Ada yang mungkin berpikir, wah itulah Musa. Saya bukan Musa. Saya tidak pernah akan mengenal Allah seperti itu. Saya tidak pernah akan mengalami kehadiran Allah seperti itu. Betul? Mari kita membaca sebagai kesimpulan ini 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 18. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia,
betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Lebih berjaya lagi. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita mencerminkan kemuliaan Allah tanpa cadar di muka kita, selubung. Kita dalam kehadiran Allah oleh karena karya Yesus. Kehadiran Yesus bersama-sama dengan kita. Kita tidak usah naik gunung Sinai. Roh Kudus sudah masuk dalam hati kita kalau kita percaya kepada Yesus. Jadi, kita bisa mengenal Allah lebih dekat dibandingkan dengan Musa. Luar biasa. Wow. Dunia ini sedang meninggal dalam dosa-dosa mereka tanpa pengenalan bagi Allah. Dan jemaat-jemaat kita kelaparan karena tidak ada kehadiran Allah dalam gereja. Tetap ada cadar. Bagaimana orang lain akan mengenal Allah jika kita tidak mencerminkan Dia? Jika kita mau mencerminkan kemuliaan Allah, mari kita terus-menerus mendekati Dia. Membuka selubung itu supaya orang lain bisa mengenal Allah yang ada di dalam kita, ada di dalam kehidupan jemaat-jemaat kita masing-masing. Mari kita mencerminkan kemuliaan Allah ini, mendekati Tuhan terus-menerus supaya kami bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur karena Tuhan mengenal kami dan Tuhan mendekati kami lebih dahulu. Tolong kami untuk mendengar, untuk mempunyai hati yang peka untuk mendengar panggilan dari Tuhan dan mau mendekati Tuhan terus-menerus. Tolong kami untuk mencerminkan kemuliaan Allah dalam dunia ini supaya orang lain bisa kenal siapakah Yesus Kristus. Kami berdoa dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom.